Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulnya membimbing kita, khususnya ini para akhwat, para ummahat, agar bisa bahagia, Ibu. Ya, saya yakin Ibu di sini sudah bahagia. Tetapi agar tambah kebahagiaannya gitu. Coba Ibu sebentar sebelum saya lanjutkan, bisa nggak ngecek kanan kiri? Senyum nggak itu sebelah kanan kirinya? Ya, alhamdulillah. Berarti beneran bahagia ya. Kalau ibu-ibu ngelihatnya sedih, murung, semoga dengan kajian ini jadi bahagia. Ibu-ibu, sebagian akhwat itu merasa nggak akan bahagia kecuali kalau nikah. Ini benar nggak sih? Ya, betul nggak? Sebagian yang jomblo, akhwat jomblo nih, mengira saya nggak akan bahagia kalau belum nikah nih. Benar tidak? Ada sebagian mereka begitu, walaupun nggak semua mungkin. Setelah menikah, mereka juga punya standar lagi. Saya nggak bisa bahagia kalau belum punya anak. Setelah punya anak, anaknya ngeselin. Aduh, ini anak masukin lagi ke perut apa ya? Ibu-ibu, kebahagiaan bukan karena ada dunia di depan kita. Salah besar kalau sebagian akhwat atau wanita mengira bahagia itu hanya bisa didapat dengan menikah. Artinya kalau saya belum menikah saya nggak mungkin bahagia, itu salah. Ya, mereka menjadikan standar kebahagiaan harus nikah. Kalau nggak nikah nggak bahagia. Sebagian lagi mengatakan saya itu baru bahagia kalau dapat suami yang ideal. Gimana Bu suami ideal Bu? Keluar bapak-bapak nih. Yang bagaimana yang ideal? Suaminya harus setampan Nabi Yusuf. Aduh. Sekaya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Uangnya nggak berseri. Ya. Sesoleh. Ya, para sahabat. Orang-orang soleh. Standar tinggi banget Ibu. Dan kebanyakan sebelum menikah kan nggak tahu siapa suaminya. Seperti apa? Ternyata setelah menikah suaminya jauh daripada ekspektasi. Loh kok begini? Ya. Akhirnya menganggap kebahagiaan saya hilang. Kalau suami saya seperti ini modelnya, saya nggak bakalan bahagia. Ibu, ini adalah pemahaman yang keliru Ibu. Tidak benar. Kebahagiaan kita bukan karena orang lain. Kebahagiaan kita bukan karena suami. Apakah Ibu ingat siapa Asiyah? Istrinya siapa? Fir'aun. Ibu bayangin Bu. Manusia yang paling zalim dan kejam. Sampai mengaku dirinya Tuhan, membunuh semaunya. Ya, bayangkan Asiyah, istri dari seorang Fir'aun. Kalau seandainya syarat kebahagiaan itu suaminya harus soleh, maka Asiyah nggak pernah bahagia. Tetapi kenyataannya mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Demikian juga para suami. Kalau mereka memasang kebahagiaan kalau istrinya itu ideal, mungkin Nabi Lut yang istrinya durhaka tidak akan pernah bahagia selamanya. Tetapi Allah menguji dengan pasangan-pasangan yang beraneka ragam dan Allah memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kebahagiaan bukan karena pasangan. Kebahagiaan bukan karena keadaan, karena ekonomi, karena apapun, bukan Ibu. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati.
Allah Subhanahu wa taala memberikan tips-tips bagaimana supaya bahagia bagi kita semua. Karena semua berhak bahagia. Bukan hanya mereka yang sudah nikah, bukan hanya mereka yang punya harta, bukan hanya mereka yang punya jabatan. Semua berhak nikah, termasuk para akhwat, para ummahat atau para wanita. Yang pertama, jika ibu ingin bahagia, perkuat keimanan dan ketakwaan ibu. Dan perbanyak amal-amal soleh. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, ketaatan, baik dia seorang lelaki ataupun seorang wanita, dan dia dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya, apa balasannya ibu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji bagi mereka, baik laki-laki maupun wanita, yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Yang kata para sahabat, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, rizki yang halal, rizki yang cukup, istri-istri dan anak yang soleh-soleha, ya pasangan-pasangan yang baik. Semua kebaikan dunia akan Allah berikan kepada orang tersebut. Masya Allah ibu. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, bahkan semua kebaikan dunia akan Allah berikan. Hayatan thayyibah. Cukup sampai di situ? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas mereka dengan surga yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Di dunia hidup bahagia, di akhirat masuk surga. Ibu-ibu mau? Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga. Amin. Kuncinya satu di sini. Kita beriman dengan sebenar-benarnya, kemudian bertakwa pada Allah. Amal kita itu amal yang soleh. Ya, perbuatan kita soleh, ucapan kita soleh, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ibu bertanya, saya sudah beriman, saya juga sudah sholat, tapi kenapa kadang saya masih sedih? Jawabannya ibu, setiap orang mudah mengucapkan beriman. Mudah. Tetapi merealisasikan dan membuktikannya, itu yang sulit. Para sahabat itu sangat takut dengan kemunafikan. Khawatir tidak sesuai antara ucapan dengan hati, dengan perbuatan. Di antara kita ngaku beriman, tapi kadang-kadang ucapannya masih nggak baik. Betul apa tidak? Padahal kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara diam. Bicara yang baik atau diam. Orang yang bicaranya masih mengandung dusta, masih mengandung hinaan, celaan, makian, fitnah, ghibah, itu tanda keimanannya rapuh ibu. Bagaimana dia akan bahagia?
Pantas kalau dia masih bersedih, sedangkan keimanannya begitu lemah dan rapuh. Rasulullah juga bersabda, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah enggak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Lihat Bu, dia sholat malam, dia sedekah, ya, dia merasa diri beriman, lupa bahwa bukti keimanan jangan mengganggu tetangga. Ternyata tetangga masih terganggu. Bagaimana keimanannya? Begitu lemah dan rapuhnya dia. Belum lagi ketika diuji. Tidaklah setiap orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Pasti diuji Bu. Untuk membedakan mana yang jujur beriman, mana yang tidak. Di antara kita ketika diuji oleh Allah, ada yang gak sabaran. Hati mudah goncang. Lisan mudah keluh kesah. Jempol mudah apa? Ini smartphone-nya. Mudah ngeluh di status. Ya Allah, belum makan siang, mana kajian sudah dimulai. Ya, ngeluh. Lapar sedikit aja udah ngeluh. Ya. Panas sedikit sudah ngeluh. Tetangga berisik sudah ngeluh. Keluh, kesah. Itu kan tanda tidak sabar, Bu. Bukan hanya di lisan, tapi dengan tulisan-tulisan itu yang suka bikin-bikin status atau ya curhatan-curhatan. Itu tanda kita tidak sabar. Juga anggota tubuh kita kadang-kadang menunjukkan ketidaksabaran. Memukul sesuatu, membanting sesuatu, ya, merobek sesuatu. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. Urusannya selalu baik. Ketika diberikan kebaikan, dia bersyukur. Dan itu baik bagi dia. Ketika diberikan keburukan, bagaimana Ibu? Sabar. Dan itu baik bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu enggak akan pernah terjadi kecuali pada orang beriman. Ibu, kalau kita memang benar beriman, sabar enggak ketika diuji? Ya. Suami ada kekurangan, sabar enggak? Sabar. Ya, ini mah suami kurang sedikit, ngambek. Gimana Ibu enggak sedih kalau ngambek terus? Ya. Kalau Ibu sabar, Ibu tenang. Tapi kalau Ibu sedih, marah, ya maka itu akan menambah kesedihan. Jadi ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sangat jelas sekali orang yang beriman itu mereka selalu siap menerima segala kondisi, Bu. Karena hidup ini seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang untung, kadang rugi, ya. Kadang dapat nikmat, kadang dapat ujian. Kita harus selalu siap, Ibu. Siap di segala posisi. Jangan kita hanya bilang saya siap hanya ketika senang saja. Saya siap ketika suami banyak uang. Kalau suami nggak ada uang, ditendang. Waduh, ya
Tidak akan menemukan kebahagiaan kalau seperti itu. Harus siap dalam segala situasi dan kondisi. Orang yang beriman dapat nikmat, dia berbagi, dia bersyukur. Orang yang gak beriman dapat nikmat malah takut, Bu. Aduh, gimana caranya nih supaya gak ada orang yang minta. Ya, dia beli makan satu nampan, Ibu. Wah, ditutup rapat, gak boleh ada yang tahu. Gak boleh ada yang minta. Giliran gak habis, diposting. Aduh, kekenyangan. Ya, sungguh sangat terlalu. Iya. Tapi orang yang beriman, Masya Allah, selalu ingin berbagi ketika dapat nikmat. Ketika dapat musibah, orang yang beriman bersabar. Orang yang gak beriman, Bu, waduh, dikit-dikit ingin gantung diri. Dikit-dikit ingin bunuh diri. Dikit-dikit ya sedih dan gundah gulana. Jadi perkuat keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, termasuk kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ibu yakin gak kalau segala sesuatu yang terjadi itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz? Yakin? Yakin apa yakin? Itu ngapak ya. Yakin banget kan, Bu? Kataballahu maqadirul khalaik. Ya. Qabla ayakhluqas samawati wal ardi. Qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Ibu yakin tidak? Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yakin bahwa apa yang menimpa kita ini atas kehendak dan izin Allah. Kalau Ibu sudah yakin, maka Ibu akan lebih kuat, lebih sabar, lebih tenang menerima kehidupan. Ibu ditakdirkan seperti ini sekarang. Apa adanya. Ya. Maka kita syukuri. Kita syukuri. Kita terima ketetapan Allah. Jangan kemudian kita protes. Duhai sekiranya, duhai seandainya, coba dulu begini, coba dulu begitu. Ya, kita tidak boleh mengucapkan seandainya dan begini dan begitu. Kita harus menerima takdir kita. Kita yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mencatat dan menuliskannya di Lauh Mahfuz. Allah menghendaki segala sesuatu. Dan Allah menciptakan juga semuanya. Maka apa yang terjadi, bahkan sampai daun jatuh pun, semua sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kalau kita yakin dengan takdir, Ibu, kita akan tenang. Kita akan bahagia. Yang membuat kita goncang itu kalau kita kurang iman kepada takdir. Nah, jadi kita perkuat keimanannya. Ini yang pertama ya, Bu ya. Selalu beriman, perkuat dan juga bertakwa dengan beramal soleh. Amal maksiat itu, Bu, atau perbuatan maksiat itu menambah kesedihan. Sebagian orang dengan maksiat saya bisa bahagia. Salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit walaupun dia tinggal di istana yang luas sekali. Kehidupan yang sempit, dadanya sempit, hatinya sempit. Penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Walaupun harta melimpah, walaupun jabatan tinggi. Dan di akhirat kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, kata Allah. Ya. Dunia sengsara, di akhirat masuk neraka, na'udzubillah. Itu mereka-mereka yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu, agar ibu-ibu bisa bahagia,
hendaknya ibu-ibu sibuk dengan ilmu dan juga pekerjaan atau amalan-amalan yang bermanfaat. Ibu harus sibuk, ibu. Ibu tidak boleh nganggur. Ya, ibu harus sibuk. Sibuk dengan kebaikan. Entah itu ilmu yang bermanfaat atau perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang manfaat bagi dunia maupun bagi akhirat. Siang ini ibu sibuk banget. Sibuk ngapain ibu? Sibuk menuntut ilmu. Ya. Siapa yang gak sibuk dengan kebaikan akan sibuk dengan keburukan. Man lam yashtagil bi khairin sayashtagillu bi syarr. Jadi kalau ibu nggak sibuk dengan menuntut ilmu, ibu nggak sibuk dengan mengaji, ibu nggak sibuk dengan bercocok tanam, ibu nggak sibuk dengan mencuci atau memasak, ngurus anak, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, justru ibu nanti akan sibuk dengan hal-hal yang buruk. Emak-emak yang suka ngerumpi, Bu, itu mereka itu sangat kosong waktunya, kurang sibuk. Ya. Mereka kurang sibuk dengan baca Quran, mereka kurang sibuk dengan menuntut ilmu. Ya. Kurang sibuk dengan mencari kutu. Mencari kutu bermanfaat. Kalau gatal-gatal ya, carilah kutunya. Itu lebih baik daripada ngerumpi yang gak jelas. Ya. Yang penting sibuk dengan hal yang bermanfaat. Kalau tidur sibuk nggak? Saya sibuk apa? Tidur. Iya. Tidur ada waktunya, Bu ya. Qailulah tidur siang itu juga bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur, tapi jangan lama-lama. Ya. Rugi kita kalau kita isi waktu dengan tidur terus. Nah ibu-ibu, jadi ibu harus sibuk. Kesibukan kepada kebaikan itu akan memalingkan kesedihan. Ya, akan memalingkan kesedihan. Makanya ibu, tidak benar kalau seorang wanita itu hanya boleh di rumah saja 24 jam. Nggak boleh keluar rumah. Itu tidak benar, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Dalam ajaran Rasulullah, beliau bersabda, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian wahai para lelaki halangi, mencegah ya istri-istri kalian, hamba-hamba Allah wanita dari masjid. Jangan kalian larang. Ya, suami nggak boleh melarang istrinya yang ingin ke masjid, entah untuk sholat berjamaah ataupun untuk menuntut ilmu. Ini dalil bahwa wanita boleh keluar rumah untuk hal yang bermanfaat. Dan suami harus mengizinkan. Suami harus mengizinkan karena Rasulullah melarang suami untuk tidak mengizinkan. Mau ke masjid. Tidaklah wanita ke masjid kecuali karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat. Kecuali kalau ke mall, kecuali kalau ke tempat main. Maka suami memperhatikan, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Tapi kalau ini ke masjid jangan dilarang. Juga sebagian ummahat datang ke Rasulullah minta waktu untuk belajar ilmu agama. Maka Nabi SAW mengizinkan mereka. Di hari Kamis kalian kumpul di rumah fulanah. Nanti Rasulullah akan datang menasihati mereka. Ini menunjukkan bahwa majelis ilmu bagi wanita juga ya diizinkan oleh Rasulullah. Wanita pasti keluar rumah. Izin suami iya, dan suami mengizinkan. Nah jadi ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sibuklah tapi dalam kebaikan. Sibuk dalam kebaikan, urusan dunia maupun urusan akhirat ya.
Ibu sibuk berkebun, silahkan. Ibu sibuk menyulam, ya. Ibu sibuk olahraga, silahkan, itu bermanfaat. Atau ibu sibuk mengaji, baca Quran, ya, belajar tajwid, belajar bahasa Arab, belajar ilmu syar'i. Ini juga kesibukan-kesibukan yang sangat baik dan itu akan memalingkan kita dari kesedihan, Ibu. Kemudian berikutnya, hendaknya ibu senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk. Ibu tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Allah, yang dikenal dengan hablum minallah, tapi ibu juga harus menjalin hubungan baik dengan sesama hablum minannas. Ketika Rasulullah mewasiatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamghuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa pada Allah dimanapun kau berada. Ya, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi ibu punya suami, bergaulah dengan suami dengan cara yang baik, ibu. Punya anak, bergaulah dengan cara yang baik dengan anak. Dengan saudara, apalagi orang tua. Dengan tetangga, dengan guru, dengan murid. Dengan semua orang kita harus berbuat baik. Itu menambah kebahagiaan, ibu. Sebagian orang kan ada pepatah yang salah tuh, Bu. Lu jual gue beli. Apa tuh maksudnya? Anda baik, saya juga baik. Anda buruk, saya bisa lebih buruk. Wah, itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dituduh macam-macam. Ngebalas enggak Rasulullah? Rasulullah dilempari dengan batu, dengan sendal, sampai berdarah-darah. Membalas tidak Rasulullah? Tidak. Rasulullah mendoakan semoga Allah mengampuni mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Rasulullah teladan kita, ibu. Jadi kalau ada orang baik, orang yang tidak baik pun kita tetap harus berbuat baik. Dendam itu tidak akan membahagiakan. Justru dendam itu akan menambah kesedihan. Ketika ibu dendam sama seseorang loh, kok dia malah tambah baik kehidupannya. Ibu jadi nyesek. Ya kan, Bu? Ibu dendam sama orang tapi dia malah dapat nikmat. Maka ibu pun semakin menderita, ibu. Maafkanlah, lepaskanlah, berlapang dada. Ibu berbuat baik sama semua orang. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada yang berbuat buruk tersebut. Kemudian ibu, selanjutnya supaya ibu bisa bahagia, hendaknya ibu fokus pada karunia Allah hari ini. Atau kehidupan hari ini. Dari berbagai macam nikmatnya. Ibu tidak perlu pusing dengan masa depan, tidak perlu sedih dengan masa lalu. Jadilah seseorang yang hidup di hari ini. Kata Rasulullah, siapa yang bangun di pagi hari, ya, dalam keadaan aman, sehat badannya, dan punya makanan untuk hari itu, faqad huyyizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya seluruhnya. Ibu pagi hari bangunnya sehat apa enggak? Badan ibu sehat? Ya, aman dari musuh? Enggak ada yang menakutkan? Ibu dapat makanan hari ini? Alhamdulillah. Itu ibu udah kaya banget. Seakan-akan ibu sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Ibu fokus dengan hari ini aja. Hari ini ibu dapat nikmat apa? Coba. Bangun,
aman, tentram, sehat badan kita, bisa beraktivitas, makan juga enak, mencukupi nutrisi kita. Ditambah sekarang menuntut ilmu ibu, ketemu saudara-saudari yang soleha. Ya, ibu dapat nikmat. Ibu tuh harus bahagia hari ini ibu. Ibu pikirkan, hari ini tuh ibu bahagia. Tapi kan besok sedih Ustaz, gak usah mikir besok. Besok itu belum tentu kita nyampe, betul tidak? Kita belum tentu nyampe besok. Hari ini aja kita nikmati, alhamdulillah. Ini teman-teman, Masya Allah. Makanan juga mencukupi, alhamdulillah. Ibu mikirin masa lalu? Masa lalu gak akan kembali ibu. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, wala ta'jiz. Wa idha asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza. Lakana kada wa kada. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Rasulullah memerintahkan kita ibu untuk selalu bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat. Ayo semangat. Ibu lagi ngapain sekarang nih? Lagi punya target apa? Lagi punya proyek apa? Lagi pekerjaan apa? Semangat bu, selagi itu manfaat. Yakin sama Allah. Jangan lupa, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Wala ta'jiz, jangan sekali-kali lemah. Jangan malas, jangan mundur ke belakang. Maju terus, optimis. Yakin. Tapi kalau tertimpa sesuatu yang di luar ekspektasi, di luar harapan, ibu pengennya mah begini, ternyata begitu. Ibu jangan mengatakan coba dulu begini dan begitu. Jangan bilang seandainya dulu begini dan begitu. Coba dulu gak jadi nikah sama si bapak. Jangan begitu ibu. Coba dulu lamaran orang pertama diterima. Gak bakalan menderita kayak gini. Jangan mengatakan itu ibu. Coba dulu duitnya langsung dibeliin. Gak usah. Yang sudah lewat, jangan ibu bilang seandainya. Coba, jika, sekiranya. Jangan. Kata Rasulullah itu jangan. Rasulullah memerintahkan kita, ucapkanlah qaddarallahu. Ini semua sudah takdir Allah. Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Karena ucapan seandainya, sekiranya, jika, andai saja, itu bisa membuka pintu syaitan. Perkara itu ada 3 macam dari hadis ini. Perkara yang kita hadapi sekarang, ya, dan sedang kita jalani, perkara yang sudah terjadi dan perkara yang akan datang. Yang sudah terjadi, Rasulullah mengajarkan, ucapkanlah itu sudah takdir. Ibu gak punya pilihan. Apakah ibu bisa merubah masa lalu? Bisa tidak bu? Kemarin kepleset, ibu bilang, aduh saya pengen gak kepleset. Balik lagi. Ibu jangan terpengaruh sama Doraemon. Di Doraemon ada pintu ajaib. Kau Ustaz tahu? Saya juga pernah kecil, Bu. Ya. Saya juga pernah kecil. Ya, anak-anak diiming-imingi dengan khayalan-khayalan tingkat tinggi bisa kembali ke masa lalu. Tidak mungkin. Sedetik yang sudah berlalu tidak bisa kita kembalikan.
Maka tidak ada manfaatnya kita mikirin yang terjadi. Seandainya itu tidak ada manfaatnya. Ini yang lalu. Yang sedang kita kerjakan, Rasulullah memerintahkan kita semangat. Ibu sekarang lagi ngapain? Sekarang nih, lagi menuntut ilmu, berarti harus ngapain? Semangat. Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada yang ngantuk. Ini waktu tidur siang nih. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk dikit, mohon dimaklumi katanya. Tidak Bu, kalau ibu ngantuk berwudu. Sayang, ya. Kalau ibu jauh-jauh dari rumah di sini untuk tidur, mendingan di rumah. Ya. Kalau memang niat untuk menuntut ilmu, ngantuk langsung ambil air wudu. Supaya hilang ngantuknya, karena ngantuk dari syaitan. Buktinya dari syaitan apa? Saya pergi, majelis ilmu selesai, ngantuknya hilang. Astagfirullah. Setan telah pergi. Setan telah pergi. Yang ngisi berarti setan. Aduh, bahaya ini. Jangan ya. Jadi ya ibu jangan ada yang ngantuk. Kalau bapak-bapak saya bisa ngelihat. Yang ngantuk saya sindir dikit. Tapi ibu kan saya nggak kelihatan nih. Anggap aja dia ngantuk. Sebenarnya nggak ada ya Bu ya? Ada nggak? Sudah disindir masih ngantuk? Masya Allah. Baik. Yang masa lalu nggak bisa kembali, kita tinggal mengatakan itu takdir. Yang sedang kita kerjakan, kita semangat. Ya, bagaimana dengan masa depan? Ibu usianya sekarang berapa? 70. Hah? 50. 17. Waduh, narsis ibu ya. Baik, ibu misalkan anggaplah masih muda, usianya 50. 50 masih muda Bu. Bapak Mahathir Muhammad usianya 90. Ibu masih 40 tahun lagi ke 90. Ya. Ibu misalnya 50 tahun. Ibu tidak perlu berpikir nanti saya di usia 90 tahun bagaimana ya. Siapa yang ngedorong-dorong saya? Siapa yang nyebokin saya? Siapa yang merawat saya di panti jompo mana saya dikirimkan? Akhirnya ibu stres. Jangan pusing Bu. Ya. Masa depan itu tidak perlu ibu pusingkan. Ibu persiapan boleh. Persiapan mendidik anak yang soleh, menabung untuk dana pensiun, itu silahkan. Tetapi ibu pusing dan gundah gulana dengan masa depan, itu tidak berguna. Ibu gak usah pusing jauh-jauh gitu. Maka ibu cukup fokus pada hari ini saja, itu bikin ibu bahagia. Hari ini alhamdulillah, dari tadi bangun tidur, ya sarapan bareng keluarga, anak-anak liburan dari pesantren atau dari sekolah, enak banget bersama mereka. Siang-siang menuntut ilmu dianterin sama suami, Masya Allah. Enak banget. Ya, sebelum menuntut ilmu makan bareng. Ya, kulineran walaupun di kaki 4. Gerobak itu kan kaki 4 apa 5? 5 ya. Baik ibu-ibu, jadi ibu harus bisa fokus aja pada hari ini. Selanjutnya ibu-ibu memperbanyak zikir. Kata Rasulullah di antara wasiatnya kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikir pada Allah. Kenapa harus berzikir? Karena zikir ini Bu, mengingat Allah, itu bisa membuat hati kita tenang. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah
Dengan zikir yang banyak. Dalam segala kondisi Ibu. Rasulullah SAW selalu berzikir dalam segala kondisi, berdiri, duduk maupun berbaring. Kecuali di mana nggak mau zikir? Di kamar mandi. Di toilet nggak ada zikir. Kita baca doanya sebelum masuk kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Setelah keluar baru baca doa gufronaka. Di dalam kamar mandi tidak. Nah, jadi selain itu kita baca zikir terus. Dan zikir ya, ada zikir yang diucapkan dengan lisan, ada zikir yang diresapi dengan hati, ada juga zikir yang dilakukan dengan amal perbuatan. Dan ketiga-tiganya harus sinkron, Ibu. Harus nyambung. Jangan sampai lisannya zikir tapi amalnya maksiat. Sambil nutup mata astagfirullah. Astagfirullah tapi ini yang ngintip gitu. Atau sambil megang gapleh gitu Bu. Bismillah menang. Astagfirullah. Ini namanya menistakan. Ya. Bagaimana mau judi baca bismillah? Atau naudzubillah ya, orang yang menyewa pelacur terus baca doa suami istri. Ya, ini pelecehan terhadap syariat. Zikir harus sesuai. Mengingat Allah, ucapannya, hatinya, amal perbuatannya. Dan Ibu termasuk zikir pada Allah adalah dengan hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu Ibu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul apa tidak? Ya. Tadi sudah dibacakan surat Ar-Ra'du, surat An-Nahl. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat. Dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ini majelis zikir. Majelis ilmu. Nah maka dengan Ibu hadir di majelis ilmu itu menambah ketenangan. Ibu yakin deh. Ibu tuh sering ngaji, Ibu semakin tenang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti Ibu sekarang. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Tentram jiwa kita. Mereka akan diliputi rahmat, kasih sayang dan malaikat-malaikat akan turun menaungi mereka. Jadi Ibu harus berzikir Bu ya. Kalau lagi kesel, lagi marah, zikir. Astagfirullah. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran Ibu. Kalau kita jarang zikir, hati kita gersang. Mudah marah-marah, mudah tersinggung, mudah tergoda, mudah-mudah yang lain. Ya. Jadi banyak zikir. Orang yang tidak berzikir atau jarang itu lebih mudah depresi atau stres. Naudzubillah. Dia tidak ingat Allah. Cobalah dia ingat Allah yang menciptakan, yang menakdirkan segala sesuatu, yang menguji hamba-hambanya dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka dia akan bersabar, dia akan kuat. Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dan seterusnya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ibu, di antara cara supaya Ibu bisa bahagia, tahadduts bin ni'mah. Menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah Ibu. Ibu bilang sama teman-teman Ibu yang baik, yang senang sama Ibu ya. Alhamdulillah hari ini dapat tambahan ilmu walaupun pernah dengar tapi semakin menguatkan ilmu. Bersyukur Ibu, sebutkan nikmat yang Allah berikan. Hari ini dimudahkan menuntut ilmu, biasanya saya tidur siang. Tapi dimudahkan untuk bisa berangkat menuntut ilmu. Sekecil apapun Ibu ceritakan. Dan itu bukan pamer. Itu bukan ria. Itu bukan ingin dipuji. Itu tahadduts bin ni'mah. Ya.
Apakah akan menyebabkan hasad? Hasad itu kalau ibu menceritakan pada orang yang gak suka. Ibu, tidak setiap orang itu suka sama kita. Betul apa enggak? Ridwan nas ghayatun la tudrok, kata Imam Syafi'i. Keriduan manusia itu suatu tujuan yang gak mungkin kita capai. Pasti ada yang suka, pasti ada yang benci. Nah ibu, kalau ibu cerita-cerita nikmat ke yang benci, apa yang terjadi? Dia akan iri, dia akan dengki. Dan dia akan mendoakan yang tidak baik. Dan akan menuduh ibu pamer, menuduh ibu ria, menuduh ibu macam-macam. Makanya ibu kalau cerita-cerita, ceritalah sama teman-teman yang baik aja. Ya, cerita sama teman yang baik aja. Kalau ibu mau bikin di status, cek dulu. Yang bisa baca status itu orang-orang baik semua atau ada orang-orang jahat. Ada orang-orang yang benci sama ibu. Hah? Kalau ibu tahu ada orang yang benci, berarti ibu harus privat statusnya. Hanya bisa dilihat oleh teman-teman dekat, fulana saja. Maka mereka akan mendoakan dan menambah supaya tambah berkah. Itu ciri orang yang baik. Lihat orang dapat nikmat, Masya Allah, semoga tambah lagi kebaikan. Tapi kalau orang yang jahat, lihat orang dapat nikmat, malah didoakan yang buruk. Ya, semoga begini, semoga begitu. Jadi bedanya di situ, tahadus binimah itu kepada yang baik-baik saja. Ya, untuk menghindari hasad. Berikutnya ibu, melihat orang-orang yang berada di bawah kita ibu. Bagaimanapun ibu, di bawah kita pasti ada orang lebih bawah. Sebagaimana di atas langit ada langit. Kalau ibu lihat ke atas terus, ibu merasa diri kurang terus. Ya, lihat tetangga sudah beli mobil 2, kita masih motor. Lihat tetangga sudah bikin dak lantai 2, kita lantai 1 aja belum direnovasi. Akhirnya merasa kita ini kenapa ya? Ya, meranak sekali tinggal di sini. Yang lain udah pada bahagia, udah pada hebat. Kita kenapa begini kehidupannya? Merasa sedih jadinya. Itu karena ngelihatnya ke atas. Coba ibu lihat ke bawah. Ibu punya rumah. Lihat yang belum punya rumah. Alhamdulillah kita sudah punya rumah. Saudara kita masih ngontrak. Bahkan ada yang gak mampu ngontrak. Sampai-sampai terusir dari tempat kontrakannya. Sampai harus numpang di kolong jembatan atau depan ruko orang. Ada saudara-saudara kita seperti itu gak mampu bayar kontrakan. Kita punya rumah sendiri, alhamdulillah. Yang ngontrak juga gitu. Jangan ngelihat ke yang punya rumah. Kita nih alhamdulillah bisa ngontrak, tempatnya layak. Walaupun ngontrak alhamdulillah. Saudara kita ngontraknya di tempat yang sempit banget. Kamar mandinya di luar. Di dalamnya cuma ada 1 ruangan. Ya, bahkan saudara kita ada yang gak mampu bayar kontrakan. Alhamdulillah, walaupun ngontrak, kita ini jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita. Lihatlah ke bawah bu, kata Rasulullah SAW, ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fauqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang di bawah kalian, jangan lihat ke yang di atas. Jangan lihat ke orang yang lebih tinggi urusan dunianya. Ya kenapa? Karena yang demikian itu lebih memudahkan kalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Berikutnya Ibu, meyakini bahwa ucapan dan perbuatan orang lain tidak akan memudaratkan kita.
Ya, ibu harus yakin bahwa ucapan atau perbuatan orang lain atau perilaku buruk mereka itu tidak akan memudaratkan diri kita selama kita tidak memikirkannya. Ya, selama kita tidak memikirkannya. Sebagian orang merasa kebahagiaannya terenggut gitu, Bu. Terusik oleh ucapan ini, ucapan itu, oleh komentar netizen, ya ampun. Ya. Oleh sikap tetangga yang parkir sembarangan, tetangga sana yang melihara ayam, tetangga belakang yang renovasi terus tiap bulan. Sebagian orang menderita terus, Ibu, gara-gara orang lain. Mau bahagia sedikit, suami bikin masalah. Mau bahagia sedikit, anak bikin masalah. Mau bahagia sedikit, tetangga bikin masalah. Bu, ya kalau gini urusannya, Ibu gak akan bahagia. Ibu harus punya keyakinan, kebahagiaan itu milik Allah, dan saya berhak untuk bahagia. Ucapan buruk, perbuatan buruk mereka tidak akan memudaratkan saya, selagi saya gak memikirkannya. Ibu harus tidak peduli dengan ucapan perbuatan buruk orang lain, ya, karena itu tidak akan memudaratkan kita, melainkan memudaratkan diri mereka sendiri. Ibu harus yakin itu. Tetangga ngomongin gibah, ibu gak usah sedih dan sakit hati. Ini kok gibahin terus saya ya? Ya, apa salah saya? Ibu jangan pusing mikirin gibah itu, jangan. Ketika dia gibah, dia sedang transfer pahala. Bahkan dosa-dosa ibu bisa dilemparkan kepada orang tersebut. Biarkan aja, ibu gak usah mikirin dia gibah. Makanya Imam Ahmad gak suka kalau ada orang yang menyampaikan gibah orang kepada dirinya. Wahai Imam Ahmad, si fulan membicarakan Anda. Kata Imam Ahmad apa? Setan putus asa mengirim utusan kecuali engkau. Seharusnya jangan ceritakan kayak gitu. Ya Bu, itu namanya namimah. Adu domba. Makanya ibu, kalau ada orang bicarakan buruk tentang ibu, bersikap buruk, ibu gak usah pikirkan ini mereka lagi berbuat untuk diri mereka sendiri. Keburukan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ibu tidak akan hilang kebahagiaannya. Mereka itu sangat senang kalau ibu sedih, Bu. Mereka itu ketika mencela ibu, menghina ibu, mencaci maki ibu, mereka itu maunya ibu langsung down, ibu langsung bunuh diri. Bu, mereka senang banget. Makanya, ya, ibu jangan perhatikan ucapan mereka, perbuatan mereka itu tidak perlu diperhatikan. Kemudian ibu, ini waktunya tinggal sedikit lagi ya. Di antara supaya ibu bahagia juga ibu pandai-pandai bergaul. Perbanyak saudara. Akthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah, kata para salaf. Perbanyaklah saudara, teman. Karena setiap orang itu nanti bisa memberi syafaat di hari kiamat. Ibu, cari teman itu susah, cari musuh itu gampang. Ibu ngomong aja buruk tentang seseorang, langsung jadi musuh. Ya kan Bu? Makanya ibu harus hati-hati dalam bergaul. Jaga diri kita dalam pergaulan. Jangan suka menyakiti orang lain. Jangan suka mengganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat juga dari tangannya. Jangan ganggu. Berikan manfaat pada orang lain, Bu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus ibu harus murah senyum. Coba nengok kanan kiri lagi sekarang. Masih bisa senyum?
Alhamdulillah. Berarti sepanjang kajian happy ya? Iya, kalau bisa senyum. Ibu harus murah senyum. Ya, dan Bu, terakhir, ingat Bu, ini penting banget ini. As-sabru alal adza, ibu harus sabar dengan kekurangan teman atau saudara. Siapapun. Dalam bergaul itu kita harus memberikan toleransi sebanyak-banyaknya. Memberi maaf sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita juga banyak salah. Tidak boleh salah dikit, ibu langsung benci. Salah dikit, salah dikit, left group. Blokir. Waduh. Akhirnya apa? Man talaba shadiqan bila aibin saufa ya'ishu bila shadiq. Siapa yang mencari teman tanpa aib, dia akan hidup tanpa apa? Tanpa teman, Ibu. Bisakah kita hidup tanpa teman? Ibu, kalau boleh saya ingin jadi teman Ibu, Bu. Jangan jadi musuh Ibu ya. Ada manfaatnya dengan teman ya. Kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi kebaikan-kebaikan. Tapi kalau jadi musuh, kita ketemu ditampar. Kita ketemu ya di sikap yang nggak buruk, yang nggak baik begitu. Lebih baik kita jadi teman, jadi saudara. Dan itu berlaku Ibu, bukan cuma ke teman, ke suami, ke anak dalam bergaul itu harus baik. Apalagi ke suami. La yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Atau sebaliknya. Enggak boleh saling benci. Jika dia tidak suka dengan satu karakter, dia pasti suka dengan karakter yang lain. Enggak suka satu sifat, pasti suka sifat yang lain. Ibu nggak suka tuh kalau suami pulang terlambat. Misalnya. Ya, ibu jangan terus marah-marah. Ibu sedih, ibu nangis, suami terlambat gitu. Mungkin suami terlambat karena macet atau karena ada urusan dengan temannya. Ibu harus ingat suami punya kebaikan yang lain. Suami itu walaupun terlambat bawa martabak. Ya kan? Suami walaupun terlambat diminta isi OVO mau ngisi. Ya, beliin sesuatu GrabFood dikirimin. Waduh, suami saya memang ada kekurangan, tapi ada banyak kelebihan. Suami juga ke istri begitu. Ke teman-teman juga begitu, Bu. Kalau ibu cari teman yang sempurna, ibu gak bakalan punya teman, dijamin. Ini nanti salah. Lihat aja, Bu. Sama seperti saya, kalau ibu nanti suatu saat berteman sama saya, ibu akan dapati saya juga ada kesalahan. Juga sebaliknya. Tapi hidup ini tidak mungkin tanpa terbebas dari kesalahan, gak mungkin. Karena kita bukan malaikat. Kalau ibu menuntut kesempurnaan, ibu nanti nyesek sendiri gitu. Makanya kalau ada orang yang terlalu memuji, Bu, harus kita ingatkan, maaf ya, jangan terlalu memuji saya. Anda nggak tahu kekurangan saya gitu. Kalau Anda terlalu memuji, ekspektasi terlalu tinggi, seakan-akan sempurna. Nanti giliran saya salah, Anda langsung bencinya juga benci banget. Biasa-biasa saja kita nih. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci ya. Nah seperti itu, Bu. Nah ini Ibu, kalau Ibu bisa bergaul, perbanyak teman, insya Allah itu nambah kebahagiaan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini dan tentunya masih banyak hal yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan ya dalam membimbing hidup kita agar bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan Ibu jangan menyerah. Ibu harus berusaha sampai Ibu bahagia. Kenapa? Karena ini khawatir, Bu. Kalau Ibu nggak bahagia di dunia, dia khawatirkan nggak bahagia di akhirat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya tidak akan masuk di akhirat. Karena Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang beriman, bertakwa, beramal soleh. Ini kalau kita nggak bahagia itu, jangan sampai masuk ke dalam ayat tadi. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jangan-jangan sempitnya hidup kita, dada kita ini gara-gara kita kurang bertakwa. Jangan-jangan. Maka muhasabah.
Perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita kepada Allah maupun kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat Ibu, bisa kita amalkan baik saya pribadi, keluarga maupun Ibu sekalian. Jika ada yang ingin tanyakan sebelum ditutup, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.